Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai kinerja. Perkenalkan, nama saya Yohanes Jegabut dengan nomor induk mahasiswa 2025821255. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tertentu di LPTK Universitas Flores, dan sekarang saya mengajar di SMK Negeri Dowelak sebagai guru Bahasa Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Ada yang lapar? Ya. Karena ini masih pagi dan pastinya semangat masih oke. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, supaya semuanya bisa dimengerti, bisa dipaham, maka pertama-tama kita berdoa dulu. Jadi saya minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Silakan berdiri. Bapak Guru dan teman-teman muda, kita berdoa. Sama-sama Bapak Guru. Terima kasih kepada teman-teman kita, Vale, yang sudah membawakan kita dalam. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, saya akan melakukan presensi dulu. Terakhir, mungkin di kelas dulu ini ada teman-teman yang tidak hadir. Baik. Melania Rahmat. Hadir, Pak. Hadir. Maria De Adis. Hadir, Pak. Agustina Karela. Hadir, Pak. Tirantus Narto. Ada Pak. Valencius Dharma. Ada Pak. Julianus Gonzalo Arban. Ada Pak. Tajuk. Ada Pak. Juwita. Hadir, Pak. Maria Juwita. Hadir, Pak. Hilda Gunda Helenora. Hadir, Pak. Hadir. Habis itu Francisca M. Cahaya. Hadir, Pak. Berarti hadir semua Jadi kelas UWW ini hadir semua Baik, sebelum kita melanjutkan ke tujuan pokok kita pada hari ini, yaitu karena sebentar kita akan bicarakan tentang teks laporan hasil observasi, atau kita sering disebut dengan LHO. LH itu laporan hasil observasi. Baik, saya minta satu orang dari kelas ini untuk membawakan kita supaya semangat kita terus bergetar Jadi saya minta Arin untuk membawakan lagu kebangsaan. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sana aku berdiri, jadi padu. Jalan Kebangsaan bangsa tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Tanpa jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Riri yang sudah membawakan kita dalam sebagai permulaan dengan membawakan lagu bangsa Indonesia Raya. Jadi kita sebagai anak-anak muda ini harus semangat Jadi orang-orang itu menciptakan lagu ini guna untuk kita sebagai anak-anak muda bagaimana semangat para pejuang itu terkait dengan bangsa kita ini bangsa Indonesia Raya. Paham Baik. Sebelum saya meneruskan pembelajaran hari ini, saya akan membawakan sebuah pantun. Jadi pantun ini adalah pantun pendidikan. Jadi sebentar nanti yang tahu nanti sebentar ada perwakilan dari teman-teman untuk membawakan pantun juga membawakan pantun. Jadi sebentar saya akan memanggil salah satu dari teman-teman. Paham Baik. Jika kamu tidak pakai baju, jawab. Pasti malu dilihat tetangga. Jika kamu tidak punya ilmu, seumur hidup kamu akan ketinggalan. Jadi pantun ini merupakan pantun yang cocok untuk kita yang sekarang masih dalam bangku sekolah. Kita yang masih muda ini masih kalau diibaratkan otaknya masih fresh Jadi pantun ini adalah untuk menyemangatkan kita dalam masa-masa yang akan datang agar ilmu yang kita timba selama SMK Negeri Bela ini supaya kedepannya itu tidak jadi cuma-cuma harus ada tujuan jadi paham Tajuk jadi saya lihat Tajuk ini sepertinya ketawa terus Tajuk. Baik, lalu yang berikut sebelum saya melanjutkan yang pastinya pembelajaran hari ini adalah tentang apa tadi? Laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi ini saya rasa teman-teman pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di tingkatan sekolah pada sebelumnya itu kan sudah pernah belajar tentang laporan hasil observasi. Sudah pernah apa toh? Maksudnya sudah pernah belajar tentang ini observasi. Sudah pernah. Apalagi teman-teman merupakan jurusan ULB. Jadi sebelum melakukan praktik kerja lapangan, yang pastinya teman-teman melakukan observasi dulu. Observasi. Baik, siapa yang paham atau masih ingat tentang teks laporan hasil observasi? Siapa? Laporan hasil observasi. Ya silakan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan jawaban umum atau melaporkan sesuatu sesuai dengan hasil pengamatan dari lapangan. Baik. Itu merupakan pengertian teman-teman kompak kira-kira kebun belakang rumah di belakang rumah kalian itu seperti apa kerjasama dengan bahasa-bahasa yang sempurna tadi coba kelompok dua mana tadi nah tidak berpoin hilang kan hilang baik pakai ini saja nanti selesai ini kasih kembali nah
Nanti di kelompok 2 ini tentang lidah buaya. Siapa yang pernah melihat lidah buaya? Siapa yang pernah melihat? Siapa? Lidah buaya itu apa gunanya? Obat. Biasanya lidah buaya ini cepat untuk misalnya yang laki-laki misalnya untuk menyembuhkan kumis juga kita sering pakai, itu salah satunya. Dan ada juga obat-obat dalam yang mempunyai manfaat dari lidah buaya. Silakan kerja ya. Lalu di kelompok 1 kelompok 1. Nah, yang pastinya kan pohon kelapa ini teman-teman sering bahkan setiap detik bukan setiap menit sering melihat pohon kelapa ini. Nah, maksudnya sini adalah teman-teman menggambarkan, menjelaskan tentang pohon kelapa itu sendiri. Pak Arin, baik silakan. Dengar, sebelum mengerjakan, saya minta, dengan kelompok 1, saya minta pengerjaan kelompok ini betul-betul kerja secara apa? Secara kelompok. Apa maksudnya kelompok? Sama-sama, bukan kerja sendiri-sendiri. Baik. Silakan bekerja dan tetap semangat. Tidak boleh ribut saat mendiskusikan. Ambil yang penting-pentingnya saja ya. Seperti yang saya katakan tadi itu harus kerja secara kelompok. Jadi harus ikut bergabung.
waktu masih 15 menit lagi ya. Jadi tidak usah apa yang dulu harus betul-betul kerja berdasarkan apa yang ada di pikiran teman-teman. Jangan buru-buru pulang ya. Musik. Berikutnya. Kedua, deskripsi kerja. Kebun belakang rumah dibuat karena ada lahan sisa. Kami memberi ide untuk dibuatkan tanaman pemain agar bisa untuk hidup bersama keluarga di sore hari. Di kebun belakang rumah terdapat berbagai jenis tanaman. Tanaman hias seperti kaktus, sirih gading, gelombang cinta bisa ditemui di belakang rumah. Selain tanaman hias, ada juga jenis sayuran seperti selada, cabai, dan daun bawang yang ditanam dalam pot. Biasanya sayuran akan dikonsumsi pribadi jika sudah dipanen. Kami juga menanam beberapa buah yang ditanam dalam pot. Kami memiliki pohon jambu yang ditanam di sudut kebun belakang rumah. Di kebun kami membuat kursi dari kayu. Biasanya digunakan untuk duduk bersama teman atau keluarga dan menikmati makanan. Sudah. Ya, lanjut. Deskripsi manfaat. Kebun belakang rumah memiliki berbagai jenis tanaman hias dan sayuran. Kebun yang luasnya minimalis bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Sudah. Baik. Terima kasih, kita memberikan aplaus untuk jadi, saya rasa teman-teman masih punya lingkungan atau halaman di lingkungan di belakang rumah ya. Biasanya di sekitar rumah itu ada pohon kopi kopi, habis itu bunga-bunga habis itu pohon mangga, pepaya, itu biasanya yang ada di sekitar rumah. Nah, lalu apa manfaatnya? Manfaat lingkungan yang ada di sekitar rumah itu tadi untuk bisa menanam misalnya sayur-sayuran, dan lain-lain, buah-buahan. Habis itu bisa membangun kandang kandang ayam, kandang babi dan lain-lain. Itu yang ada di sekitar kita. Lalu kelompok satu. Nah, kelompok satu ini mereka mempresentasikan tentang observasi dari pohon pohon kelapa. Siapa yang pernah panjat pohon kelapa sih? Yang bisa? Hah? Yang bisa? Kalau panjat kopi? Dari kebetulan saya sendiri juga tidak bisa panjat pohon kelapa. Saya pernah saat beberapa minggu lalu. Tidak sampai di apa namanya itu di pertengahan kurang banyak. Ya, lanjut. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman kelompok. Tes laporan hasil observasi tentang pohon kelapa. Besar. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagian oleh manusia. Banyaknya manfaat menjadi tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini dipikirkan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Deskripsi bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang kelapa, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging buah, air kelapa, dan tembaga. Pohon kelapa atau pohon liur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Sudah. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menenangkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan
minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk membuatkan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lainnya. Sudah. Baik. Kita memberikan aplaus. Jadi pohon kelapa ini di samping enak untuk dicicipi, dia punya banyak kesan atau manfaat. Salah satu contohnya tadi itu penyakit wasir. Wasir. Siapa yang pernah mengalami wasir ataupun ambeien? Siapa? Tidak pernah. Di sini yang pernah mengalami penyakit wasir itu saya. Jadi wasir itu adalah ketika kita kurang minum air putih, air putih. Yang pertama gejalanya itu kasar apa? BAB, atau buang air besar. Itu gejala-gejala wasir. Lalu menimbulkan sebuah benjolan-benjolan seperti ini di seputaran anus, Jadi untung sapunya kembali itu cepat di atas Jadi biasanya kalau misalnya punya keluhan atau kasus sakit yang seperti ini, kalau misalnya ada teman keluarga, ada yang namanya daun ungu. Biasanya itu daun ungu. Yang minum, coba kenapa seperti minum? Karena di depan saya ada banyak kosong. Saya berpikir lahan kosong ini mau ditanam apa? Oke, baik. Kita memberikan aplaus. Jadi di seputaran rumahnya itu, rumahnya kita ini, salah satu teman kita ini, jadi punya lahan. Dia tidak tahu punya lahan ini untuk apa, mau nanam apa. Nah, tugasnya di sini adalah barangkali teman-teman yang punya pikiran, yang punya pendapat. Oh, misalnya tanam ini, coba tanam ulang, kan? Kalau misalnya lahannya masih ada, tanam ulang, atau tanam pikiran. Kita memberikan apa untuk ini, Jadi semua yang ada di dalam semua, dari bahagia, sedih, dan bingung, bingung. Baik, jadi mungkin untuk materi kita hari ini sekian dulu. Jadi sebelum saya menutup ataupun mengakhiri materi ini, yang pastinya saya akan maksudnya menyimpulkan terkait dengan apa-apa yang menjadi kewajiban kita untuk melakukan tugas saat pulang ke rumah ini. Baik, yang pertama tadi itu jadi seperti yang sering saya sampaikan dari tadi hingga seperti dari teks laporan hasil observasi juga merupakan sebuah pengamatan, sebuah pengamatan yang betul-betul atau yang benar-benar kita lakukan pengamatan. Nah, setelah kita melakukan sebuah pengamatan, lalu kita menuangkan dalam sebuah pikiran, yaitu dengan yang namanya sebuah laporan. Nah, laporan itu tadi adalah merupakan pikiran ataupun pemahaman yang kita jumpai ataupun yang kita dapat selama proses observasi di suatu tempat atau di satu objek itu tadi. Nah, setelah kita melakukan sebuah observasi, lalu kita menuliskan dengan membuat sebuah laporan tadi.
Paham ya? Nah, lalu yang berikutnya, ciri-ciri apa struktur dari teks laporan observasi itu, salah satu contoh tadi itu adalah deskripsi, manfaat, dan apa tadi? Bagian. Nah, di sini kedua struktur ini gunanya itu adalah yang pertama bagian, di mana bagian ini di mana dia menjelaskan secara lengkap, secara detail, secara terperinci kira-kira apa yang kita dapatkan saat melakukan pengamatan tadi atau observasi tadi. Lalu manfaatnya itu adalah kira-kira apa gunanya saat kita melakukan observasi tersebut. Lalu pernyataan umum yang awal tadi, pernyataan umum merupakan kita melakukan penjelasan secara luas gambaran umum saat kita melakukan observasi. Paham ya? Baik. Sebelum kita mengakhiri juga, yang pastinya saya mempunyai pesan untuk teman-teman. Pesan ini jadi mungkin teman-teman yang sebelumnya di ULB, karena selama ini memang saya sering di jurusan APAT, jadi memang supaya kita bukan hanya belajar menimba ilmu saja yang kita lakukan di sekolah, bukan hanya itu saja, tetapi tiga laku. Jadi tiga laku ini merupakan hal penting yang perlu kita terapkan bukan hanya di sekolah tetapi di lingkungan masyarakat, jadi di keluarga. Jadi apalagi kehidupan ataupun kehidupan kita ini sering sekali ditantangi oleh dengan zaman-zaman yang semakin ada, zaman-zaman yang semakin baru, misalnya penggunaan handphone yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, yang tidak sesuai dengan kegunaannya itu sendiri. Itu maksudnya. Jadi saya harap tiga laku ini teman-teman perlu ditingkatkan. Perilaku baik, harus belajar sopan, itu jauh lebih mengerti. Betul deh. Jadi perlu yang namanya tiga laku perilaku. Itu mengerti. Jadi penting sekali. Nah, yang berikut saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mendengarkan materi singkat hari ini tentang laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi tadi itu adalah pengamatan tentang suatu OTKDP. Nah, saya minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa, kiranya apa yang kita sudah dapatkan sepanjang hari ini bisa diingat kembali pada pertemuan selanjutnya. Pak Bo, baik, saya minta satu orang Pak untuk membawakan kita dalam baik, silakan duduk. Dari akhir kata, jadi sebelum saya mengakhiri, saya sudah susun sebuah pantun tadi. Jadi sebenarnya ini pantun tadi itu banyak sekali tapi saya lupa tadi Jadi di sini pantun penutup karena pantun awal tadi sudah Jadi jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Dari akhir kata, saya mengucapkan terima kasih apabila dalam penyampaian materi tadi ada yang kurang, yang masih bingung, nanti ada pertemuan selanjutnya untuk bisa baca bersama. Terima kasih dan selamat pagi. Terima